Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pengembangan ketahanan melalui tanaman konvensional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dena Asya Puspita Sariwadani, NIM 138. Saya Noviana Kusumawardani, NIM 107. Nama saya Sinta Puspita Sari, NIM 119. Saya Ogi Prayoga, NIM 121. Saya Hanakia, NIM 128. Nama saya Sarah Vanesha, NIM 131. Saya Titin Andrianti, NIM 135. Saya Nindita Nur Fauzia, NIM 139. Adapun bab yang harus dibahas yang pertama yaitu hubungan inang dengan tanaman parasitnya. Yang pertama adalah hubungan inang, tanaman, dan parasit atau patogen. Parasit atau patogen terdiri dari virus, bakteri, jamur, nematoda, dan lain-lain. Nah, sebagian besar patogen ini tidak dapat menyerang kebanyakan tanaman. Mereka memiliki serangan inang yang terbatas, dengan asumsi bahwa lingkungan tempat mereka tinggal dalam kondisi yang mendukung perkembangan patogen. Perlawanan serta kerentanan dari tanaman untuk patogen tertentu tergantung dari dua faktor, yaitu persyaratan substrat dari patogen serta respon tanaman terhadap patogen. Baik, jadi yang berikutnya adalah pertahanan pasif. Pertahanan pasif ini ada 4, yaitu ada mekanisme fisik, mekanisme kimia, pertahanan aktif cepat, dan pertahanan aktif terlambat. Untuk mekanisme fisik adalah pentingnya kutikula sebagai penghalang untuk penetrasi telah dibuktikan oleh ketergantungan banyak patogen pada adesi dan rilis berikutnya. Enzim kutin merendahkan pada saat penetrasi. Nah, berbagai bentuk enzim kutin itu merendahkan digunakan oleh patogen untuk masuk ke dalam dinding sel. Untuk yang selanjutnya ada mekanisme kimia. Nah, di mekanisme kimia ini eksudat pada permukaan tanaman atau senyawa dalam sel tanaman dapat merangsang atau menghambat perkembangan patogen. Selanjutnya, itu ada pertahanan aktif cepat, merupakan respon tanaman terhadap infeksi yang kompleks, tidak ada model yang universal, serta urutan yang terjadi secara akurat, menggambarkan dinamika perlawanan di beberapa interaksi. Oleh karena itu, setiap interaksi inang parasit adalah bersifat unik dan rincian aktivis lokalisasi, waktu, dan besarnya masing-masing komponen dari respon pertahanan itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu pertahanan aktif terlambat, pertahanan patogen, dan perbaikan terhadap luka. Sementara tanggapan sebelumnya menghambat perkembangan jaringan, kemudian membatasi penyebaran dan mengandung kerusakan jaringan inang. Kemampuan tanaman untuk memperbaiki kerusakan jaringan dapat menyebabkan kemampuan untuk melawan infeksi di sekunder dengan patogen oportunistik. Selanjutnya adalah mekanisme ketahanan penyakit tanaman. Pertama, tidak terjadi hubungan antara tanaman dan parasit. Pada tanaman-tanaman tertentu, tampaknya parasit tidak mempunyai pengaruh. Jika spora berkecambah, maka tabung kecambah tidak menembus tanaman inang, dan parasit akan mati setelah persediaan makanan dalam spora habis terpakai. Setelah itu ada tanaman antagonistik terhadap parasit. Banyak jenis-jenis tanaman yang mengandung senyawa yang dapat mencegah parasit untuk menginfeksinya. Pada keadaan yang demikian ini, parasit tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap tanaman, tetapi tanaman mengandung bahan-bahan yang sifatnya antagonistik terhadap patogen. Dan selanjutnya adalah patogen antagonistik terhadap tanaman. Terdapat kemungkinan bahwa ada organisme yang dapat berperan sebagai patogen tetapi tidak berfungsi sebagai parasit. Mereka dapat menyebabkan penyakit pada tanaman tetapi tidak mengambil atau mendapat keperluan nutrisinya langsung dari jaringan tanaman. Yang selanjutnya itu ada antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Beberapa kombinasi tanaman inang patogen dapat mengakibatkan antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen. Kehadiran dan reaksi hipersensitif itu tampaknya menghambat perkembangan patogen dan tidak jarang sebagai akibat patogen mati karena terisolasi. Yang selanjutnya, penyesuaian timbal balik antara tanaman dan patogen. Ada pula kombinasi antara tanaman dan patogen
yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian timbal balik atas kehadiran satu sama lain. Kombinasi antara tanaman, inang, dan patogen seperti ini menunjukkan tipe interaksi peka. Selanjutnya yaitu ketahanan vertikal dan ketahanan horizontal. Untuk ketahanan vertikal biasanya dikendalikan oleh satu gen atau monogenik dan dapat juga dikendalikan oleh beberapa gen. Ketahanan ini biasanya efektif digunakan untuk biotip tertentu. Secara umum, ciri-cirinya adalah ketahanan ini diwariskan oleh gen tunggal atau sedikit gen yang mudah untuk diidentifikasi. Dapat menghasilkan ketahanan genetik tingkat tinggi dan tidak jarang mencapai imunitas. Apabila muncul biotip baru, ketahanan ini akan mudah patah dan tanaman menjadi sangat rentan terhadap biotip baru tersebut. Dapat digunakan untuk menunda terjadinya epidemi, tetapi apabila telah terjadi epidemi, maka tanaman tersebut akan sangat rentan seperti kultivar yang rentan. Yang selanjutnya, ketahanan horizontal. Ketahanan horizontal sebagai suatu tipe ketahanan near spesifik yang berlaku terhadap semua jenis biotipe dari suatu hama. Varietas dengan tipe ketahanan demikian dapat diperoleh dengan cara mempersatukan beberapa gen ketahanan mirror ke dalam suatu varietas dengan karakter agronomik yang lebih unggul melalui pemuliaan. Ciri-ciri khusus sifat ketahanan horizontal biasanya memiliki tingkat ketahanan yang lebih rendah dibandingkan dengan tipe ketahanan vertikal, dan jarang didapatkan imunitas, diwariskan secara poligenik, dan dikendalikan oleh beberapa atau banyak gen. Tanaman yang memiliki ketahanan demikian memiliki kemampuan untuk memperlambat laju perkembangan epidemik. Jadi kesimpulannya yang pertama, hubungan inang dan penyakit dengan asumsi bahwa lingkungan dan kondisi yang mendukung pengembangan patogen, perlawanan serta kerentanan dari tanaman untuk patogen tertentu tergantung pada dua faktor yang saling berkaitan, yaitu persyaratan substrat dari patogen dan respon tanaman terhadap patogen. Kesimpulan kedua, pertahanan pasif pada tanaman terdiri dari mekanisme fisik, kimia, pertahanan aktif cepat, dan pertahanan aktif terlambat. Kesimpulan ketiga, mekanisme ketahanan penyakit tanaman apabila suatu spora cendawan tiba pada permukaan tanaman pada kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi perkecambahan spora dan perkembangan selanjutnya, maka akan terjadi beberapa kemungkinan, yaitu tidak terjadi hubungan antara tanaman dan parasit, tanaman antagonistik terhadap parasit, patogen antagonistik terhadap tanaman, antagonisme timbal balik antara tanaman dan patogen, dan penyesuaian timbal balik antara tanaman dan patogen. Kesimpulan terakhir, ketahanan vertikal yaitu tipe ketahanan ini dikendalikan oleh gen tunggal atau monogenik atau oleh beberapa gen dan hanya efektif terhadap biotip hama tertentu. Ketahanan horizontal sebagai suatu tipe ketahanan near spesifik yang berlaku terhadap semua jenis biotip dari suatu hama. Demikianlah presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.